Kembalinya Dewa Perang bab 131-140. Bab 131. Abigail terkekeh, sengaja menahannya dalam ketegangan. Selebriti favorit Abigail akan datang ke Northampton, sela Zoe. Gadis ini mengoceh tentang itu sepanjang malam. Abigail memelototinya. Kenapa kamu mengatakannya? Levi mengerutkan kening. Itu saja. Abigail mengangguk dengan bangga. Ya, idola saya akan datang. Bagaimana itu bukan berita bagus? Oh. Levi berjalan pergi. Abigail mengejarnya. Apakah kamu kesal? Cacat. Apa maksudmu, lumpuh? Salah satunya cantik, dan yang lainnya tampan. Sini, izinkan saya menunjukkan foto-foto mereka. Ini Yelda Zamora. Dia tidak hanya cantik, tapi nyanyiannya luar biasa. Dia bintang wanita terpanas di luar sana. Abigail menunjukkan Levi beberapa gambar melalui teleponnya. Levi melirik sekilas. Begitu. Dia lebih buruk dari kakakmu. Dan ini Zack Copeland. Lihat, dia tampan bukan? Levi mendorongnya keluar dan menutup pintu di belakangnya. Itu lebih seperti itu. Levi tidak pernah tertarik pada selebriti. Selalu para prajurit yang berkorban dan berjuang untuk kemuliaan negara, tetapi selebritas inilah yang menerima kehormatan dan menikmati hak istimewa sebagai gantinya. Tidak ada yang tahu saudara-saudaranya telah mati untuk negara dan bahwa tubuh mereka telah ditinggalkan di hutan belantara. Tetapi para selebriti ini menjadi berita hanya dengan sakit kepala dan menimbulkan belas kasihan dari publik hanya dengan potongan kertas di jari mereka dari pembuatan film. Sementara kuburan martir dibiarkan berdebu, anekdot seorang penghibur diketahui semua orang. Berdasarkan sudut pandang inilah Levi tidak bisa membuat dirinya menyukai selebriti manapun. Di luar kamar, Abigail kembali mengganggu Zoe. Zoe, tahukah kamu bahwa mereka diundang ke perayaan ulang tahun ke-40 Rogers Group? Paman berkata bahwa aku akhirnya bisa bertemu mereka pada hari itu. Dia memekik. Oh, Zoe memberikan jawaban tanpa komitmen. Aku akan mengambil lebih banyak kartu undangan itu. Kenapa kau tidak ikut dengan Levi? Abigail sangat bersemangat. Oke, kata Zoe, kami akan berada di sana. Keesokan harinya, dengan waktu luang, Zoe pergi berbelanja dengan Abigail dan Levi. Setelah berkeliling beberapa mal berturut-turut, Abigail dan Zoe tidak membeli apa-apa. Namun sebaliknya, siksaan karena harus pergi berbelanja telah menyiksa Levi, sang dewa perang. Berbelanja dengan wanita jauh lebih melelahkan daripada membunuh musuh di medan perang. Pada siang hari, Levi akhirnya memutuskan dengan tegas untuk tidak melanjutkan belanja lagi, jadi dia berkata, ayo makan dulu. Atau aku tidak akan bergerak. Tidak bisa berdebat dengan Levi, Abigail dan Zoe hanya bisa setuju untuk makan dulu. Itu Northampton Center di depan. Ayo pergi ke sana. Levi benar-benar kelelahan. Sesampainya di Northampton Center, mereka terkejut melihat keramaian yang 2 kali lipat dari biasanya. Banyak orang berpakaian seragam, bergegas ke suatu arah, dan memegang apa yang tampak seperti tongkat cahaya di tangan mereka. Melihat kerumunan, Abigail sangat gembira. Ya Tuhan, idolaku ada di sini. Aku tidak percaya mereka mengadakan acara di Northampton Center hari ini. Abigail menyeret Levi dan Zoe ke depan. Karena ada lift di depan, Levi tetap tenang. Baru setelah sampai di pusat mal, Levi menyadari betapa menakutkannya itu. Ada panggung di depan, yang dia kira para selebriti akan muncul di sana, dan banyak orang di belakang panggung, di mana selebriti termasuk Yelda Zamora dan Zack Copeland bersiaga. Mereka di sini untuk mengambil bagian dalam beberapa kegiatan bisnis untuk mendapatkan uang cepat sebelum menghadiri perayaan ulang tahun ke-40 keluarga Rogers. Namun, bagian terburuknya adalah ada ribuan orang berkumpul di sekitar panggung. Bab 132. Tidak hanya itu, ada juga orang-orang di sekitar pagar pembatas di lantai 2, 3, 4, dan hingga 10. Levi tidak bisa membayangkan berapa banyak penggemar yang berkumpul hari ini. Apakah ada setidaknya 1000 dari mereka? Para penggemar meneriakkan nama idola mereka seperti orang percaya yang telah dicuci otaknya, dan Abigail juga bergabung ketika dia tiba. Lebih dari 100 penjaga keamanan menjaga di sekitar panggung untuk menjaga agar para penggemar fanatik tetap berada di luar. Bahkan panggung ditutup dengan pita barikade. Levi tidak tahan dengan pemandangan seperti itu. Karena kesal, dia menarik tangan Zoe dan berjalan lurus menuju lift. Di mana Abigail? Sebelum dia menyadarinya, Abigail sudah menghilang dari pandangannya. Dia bilang dia akan bertemu idolanya dan menyuruh kita makan dulu. Dia akan mencari kita nanti, kata Zoe. Oke. Levi dan Zoe hendak memasuki lift ketika beberapa penjaga keamanan menghentikan mereka. Tidak, kamu tidak bisa naik lift, kata penjaga keamanan dengan dingin, merentangkan lengannya. Mengapa? Kening Levi berkerut. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan menggunakan lift hari ini selain anggota staf dan tim selebriti, jelas petugas keamanan.
Levi terkekeh. Jadi maksudmu selebriti memiliki hak istimewa? Ya, untuk memastikan keselamatan para selebriti, kalian dilarang naik lift, kata penjaga keamanan dengan kejam. Ayo coba eskalator. Levi dan Zoe datang ke eskalator, tetapi penjaga keamanan menghentikan mereka lagi karena alasan yang sama. Levi mendongak untuk melihat bahwa semua eskalator telah ditutup dari lantai pertama hingga lantai 10. Saat itu, Zoe menerima telepon dari kantor dan pergi, meninggalkan Levi tanpa pilihan selain makan sendiri. Area itu terpisah dari yang ini, kata satpam itu sambil menunjuk ke seberang. Kamu bisa naik eskalator ke sana. Levi melihat sekeliling sebentar. Saya bisa mencapai lift di sisi yang berlawanan jika saya melewati area panggung. Dia berjalan ke panggung depan, berencana untuk berjalan lewat sana. Tanpa menghiraukan orang lain, Levi langsung melewati pita barikade. Apa yang kamu lakukan? Berdiri di sana. Berhenti di sana. Tiba-tiba, lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas mendekat, menyentuh tongkat listrik di belakang punggung mereka dan menatap Levi. Levi terkekeh. Tenang, aku hanya mencoba menuju lift di seberang. Aku berjanji tidak akan mengganggumu. Kembali, kepala keamanan menggonggong. Tidak ada yang diizinkan lewat sini. Apakah kamu tidak melihat pita barikade? Para selebritas yang ada di sini hari ini semuanya adalah selebritas alis. Bisakah kamu menanggung tanggung jawab jika terjadi kesalahan? Tanya satpam lainnya. Levi mencibir, sebuah mal dianggap sebagai tempat umum, bukan? Kenapa turis tidak boleh lewat? Kamu bisa di hari biasa, tapi tidak hari ini, kata kepala keamanan. Kalian memonopoli sumber daya publik, bukan? Apakah selebriti memiliki hak istimewa bagimu untuk menghalangi jalan seseorang di tempat umum? Levi bertanya dengan suara rendah. Ya, mereka punya hak istimewa. Biaya penampilan mereka puluhan juta. Itu hak istimewa, kata satpam itu. Bagaimana jika aku bersikeras untuk menyeberang? Levi menyeringai. Tempat ini telah ditutup, kamu bisa mencobanya. Selusin penjaga keamanan datang, membuat lebih dari 30 dari mereka memelototi Levi. Levi menyunggingkan senyum kejam. Baik, blokade, kan? Dia mencari ponselnya dan memutar nomor. Kirin, bawa pasukanmu ke Northampton Center. Aku ingin mengepung tempat ini. Bab 133. Bagaimana Anda menyebut ini blokade? Saya akan menunjukkan seperti apa blokade yang sebenarnya. Kemarahan mengalahkan Levi. Kalau tidak, dia tidak akan mengganggu Kirin. Melihat bagaimana Levi mengudara tentang pengepungan ke Northampton Center, para penjaga keamanan menertawakan diri mereka sendiri dengan konyol. Apakah dia gila? Memanggil pasukan untuk mengepung tempat ini. Dia pikir dia siapa? Seorang perwira tinggi dari zona perang. Tunjukkan pada kami apa yang Anda dapatkan saat itu. Keributan di sini segera menarik perhatian tim selebriti ketika beberapa manajer selebriti datang, menanyakan apa yang sedang terjadi. Pemimpinnya adalah Monica, manajer Yelda Zamora. Dia adalah manajer selebritas top di industri hiburan, yang sepenuhnya mengatur acara hari ini sendiri. Dengan kata lain, dia memiliki keputusan akhir. Monica menatap Levi dengan tatapan dingin. Apa masalahmu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa tempat ini telah diblokade? Levi tertawa setengah tertekan. Siapa yang memberimu hak untuk melakukan itu? Monica membeku mendengar pertanyaan itu. Itu adalah pertanyaan yang dia tidak tahu dan tidak pernah memikirkan jawabannya. Lagi pula, sudah biasa bagi selebriti untuk pergi keluar dengan pengawal, menempati suatu tempat dan menutup suatu daerah. Jadi itu menjadi aturan default. Selebriti memiliki identitas bangsawan yang inheren dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi. Dan karena itu, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati mereka. Sedemikian rupa sehingga jalan akan ditutup untuk mencegah pejalan kaki lewat ketika mereka sedang syuting variety show. Seolah-olah hak istimewa ini diberikan kepada mereka dalam persetujuan diam-diam, dan orang yang lewat dengan sadar akan mematuhinya. Dengan demikian, mereka benar-benar lengah dan tidak tahu bagaimana menjawab ketika Levi mengajukan pertanyaan itu. Berdiri di sini hari ini adalah semua selebriti papan atas Erudia. Mereka mulia dan bernilai miliaran. Mereka dapat menikmati hak istimewa ini. Jika ada orang yang diizinkan untuk datang dan pergi dengan bebas saat ini, lalu apa perbedaan antara artis kami dan Anda yang biasa-biasa saja? Rakyat, bentak Monica. Levi tertawa. Jadi maksudmu selebriti adalah orang-orang yang berstatus? Ya, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Lagi pula, apa yang mereka lakukan melampaui apa yang dapat kamu pikirkan. Mereka berhak menikmati hak istimewa ini, kata Monica dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berpikir untuk membuat masalah di sini atau kami akan menyerahkanmu ke polisi. Dia lebih lanjut mengancam. Brengsek sialan, Levi mengutuk. Aku hanya ingin naik lift dan makan, tapi kalian di sini terus mengoceh tentang memblokade ini dan itu.
Jika itu yang kamu inginkan, aku akan menunjukkan seperti apa blokade yang sebenarnya. Monica dan yang lainnya menertawakan keberanian Levi. Blokade nyata, apa sebenarnya blokade itu? Apakah kamu bercanda? Monica hendak memanggil keamanan untuk mengusirnya ketika kerumunan menjadi liar melihat beberapa selebritas berjalan mendekat. Monica segera menghampiri mereka. Dua bintang yang memimpin tampak sangat mempesona. Mereka dapat dibedakan pada pandangan pertama, bahkan di antara lautan selebritas. Pria itu, yang kulitnya putih, mengenakan setelan putih. Dia memancarkan aura feminin yang paling sesuai dengan standar kontemporer anak laki-laki tetangga yang keren. Adapun wanita itu, dia mengenakan gaun putih panjang yang menonjolkan sosok mungil dan seksinya, dan saat dia memamerkan wajahnya yang cantik, dia tampak seperti malaikat yang turun ke bumi. Mereka tidak lain adalah bintang populer, Yelda Zamora dan Zack Copeland. "Monique, ada apa?" tanya Yelda. "Orang ini bersikeras masuk tanpa izin, dan setelah kami menghentikannya, dia bilang dia ingin memblokir tempat ini," ejek Monica. Bab 134. "Biarkan saja dia ke sana, Monica," kata Yelda lembut. "Ini bukan masalah besar." "Tidak, Yelda, bagaimana jika dia memiliki niat jahat? Lihat dia, aku tidak punya alasan untuk tidak curiga bahwa dia datang untuk kita." Zack tiba-tiba berbicara, suaranya dingin. "Di mana keamanan? Tunggu apa lagi? Tangkap dia." Zack sangat muak dengan seorang penggemar yang cenderung bertingkah untuk menarik perhatian idola mereka. Baginya, Levi adalah contoh sempurna. Yelda menatap Levi dan berkata, "Lepaskan saja dia. Siapa tahu dia punya sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan." "Huff, tidak mungkin. Ini berbahaya bagi kami. Apakah kamu tidak tahu betapa berharganya identitas kami? Bagaimana jika dia bermaksud jahat? Inilah mengapa tempat ini ditutup. Untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang seperti dia." Zack tidak kenal kompromi. Tepat ketika penjaga keamanan hendak melakukan tindakan terhadap Levi, dia mengeluarkan teleponnya dan berteriak, "Kirin, di mana kamu?" "Kami sudah di posisi, Pak. Memulai penguncian Northampton Center." Suara Kirin terdengar. Semua orang bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Zack dan Monica tertawa terbahak-bahak. "Siapa yang Anda coba menakut-nakuti di sini? Menurut Anda siapa yang mengunci Northampton Center? Jika Anda bisa mengunci Northampton Center, saya, Zack Copeland, akan makan kotoran." Pada saat ini, sesuatu yang besar sedang terjadi di luar Northampton Center. Setiap pejalan kaki di alun-alun di depan Northampton Center berhenti untuk melihat ke langit. Setidaknya ada selusin helikopter melayang di atas gedung Northampton Center. Lubang palka helikopter terbuka. Satu persatu, penjaga bersenjata lengkap turun, mendarat di kaki mereka dan berbaris dalam formasi, menuju bagian dalam Northampton Center. "Perhatian, semuanya, penguncian Northampton Center sekarang berlaku. Bersihkan sesegera mungkin. Perhatian, ini bukan latihan." Suara memekakkan telinga terdengar dari pengeras suara setiap helikopter. Kerumunan benar-benar panik karena mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Di dalam salah satu helikopter, seorang tentara mengoperasikan komputer. Dia dengan cepat meretas dan mengambil kendali sistem PA Northampton Center. Meskipun ada peringatan di luar, itu tidak terdengar di dalam Northampton Center. Zack dan Monica masih mengolok-olok Levi. "Nah, tunggu apa lagi? Di mana anak buahmu? Ya Tuhan, ini lucu." Suara keras bergema dari sistem PA di dalam mall, membuat semua orang menghentikan semua gerakan mereka untuk melihat ke atas. "Perhatian, semuanya, ini Yas Warner yang berbicara, Kapten Pasukan Operasi Khusus Kirin di Northampton. Kami memberlakukan penguncian di Northampton Center sekarang. Tolong bekerja sama dengan kami." Pengumuman yang dilakukan melalui pengeras suara diputar berulang-ulang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, suara barisan seragam terdengar dari belakang mereka. Semua orang menoleh ke belakang untuk melihat penjaga bersenjata lengkap, berbaris dalam kelompok puluhan, mengelilingi mereka dari semua sisi. "Bekukan, bekukan." Semua penjaga keamanan dijatuhkan ke tanah dalam waktu singkat. Di atas tingkat tinggi adalah seorang penjaga yang turun dari langit dengan tali diikatkan ke tubuhnya. Ternyata mereka menyerang dari atas. Semua penjaga keamanan di lantai lain telah ditundukkan pada saat yang sama. Bab 135. Semua orang mendapat kejutan yang tidak menyenangkan, termasuk Zack, Yelda, Monica, dan tim selebritas serta penjaga keamanan lainnya. Levi baru saja berbicara tentang menutup tempat ini, dan itu benar-benar terjadi. Dan mereka semua dari resimen operasi khusus. Saat berikutnya, Levi merobek semua pita barikade yang mengganggu di depan mata mereka dan menggantinya dengan yang militer. Pita barikade yang dipasang penjaga keamanan sebelumnya adalah untuk menghalangi publik agar tidak mendekati artis, tetapi inti dari pita militer sekarang adalah untuk mengepung tim selebriti.
Semua orang berkerumun, menggigil ketakutan. Jadi bagaimana jika mereka memiliki ketenaran dan status? Mereka sama takutnya dengan resimen operasi khusus. Saat itu, Yas Warner, yang suaranya terdengar dari sistem PA, muncul memegang pengeras suara di tangannya, masih memperingatkan orang-orang, tetapi pada saat yang sama meredakan kecemasan mereka dengan memberitahu mereka bahwa itu hanya penguncian sederhana. Yas bersenjata lengkap dan memiliki beberapa granat tergantung di dadanya. Mengikuti di belakangnya adalah lusinan tentara terlatih yang sedang jogging ke depan panggung, berdiri di depan Levi di tengah tatapan ngeri para kader selebritas. Laporan, Pak, Yas berteriak, memberi hormat militer. Yas Warner, Kapten Pasukan Operasi Khusus Kirin di Northampton, ada di sini untuk melindungi kepala. Menunggu perintah Anda, Tuan. Keheningan yang mematikan memenuhi atmosfer. Monica, Zack, Yelda, dan penjaga keamanan memandang Levi dengan tatapan heran. Ketua. Apa? Dia ketua mereka. Dan yang sangat muda itu. Levi melirik Yas. Ini bagus. Pelatihan neraka Kirin benar-benar sesuatu. Prajurit biasa ini sebagus pengawal kekaisaran, meskipun periode pelatihannya singkat. Itu cepat. Levi mengangguk, lalu menatap Monica, Zack, dan yang lainnya. Ini yang kamu sebut blokade. Apakah kamu mengerti sekarang? Semua orang basah oleh keringat mendengar kata-kata Levi. Mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Namun, satu hal yang bisa mereka pastikan adalah bahwa Levi adalah kepala zona perang. Tidak heran dia begitu penuh dengan dirinya sendiri ketika dia mengatakan dia akan mengepung Northampton Center. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Wajah Zack menjadi gelap saat dia mengingat apa yang dia katakan tentang makan kotoran jika Levi bisa menutup tempat ini. Identitas Levi tidak terduga. Siapa yang mengira bahwa seorang pejalan kaki yang baru saja akan makan ternyata adalah ketua yang bisa memanggil resimen operasi khusus hanya dengan sepatah kata. Semua orang bergidik ketika mereka melihat tatapan tajam Levi pada mereka. Menurut pemikiran logismu, aku seharusnya sama mulianya denganmu, kan? Levi menyeringai. Monica dan Zack mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, Anda pasti seseorang dengan status bangsawan, ketua. Kalau begitu, haruskah saya juga menikmati hak istimewa dan menduduki sumber daya publik dengan sembarangan? Levi bertanya. Pasti, apa yang kamu bicarakan, Chief? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Secara alami, Monica dan Zack menjadi penurut dan penurut, ingin berteman dengan Chief. Tapi Levi mengangkat suaranya pada detik berikutnya. Apakah itu berarti saya harus membawa pasukan untuk menutup tempat ini hanya untuk makan di mal? Hah? Kemarahan Levi yang tiba-tiba membuat Monica dan yang lainnya gemetar. Hak istimewa. Ada begitu banyak orang dengan hak istimewa. Jika semua orang berperilaku sepertimu, bukankah itu akan berantakan? Bab 136. Tidak salah bagimu untuk mengadakan acara, tetapi apakah perlu memblokir semua tempat? Ada begitu banyak orang dan tidak semua orang ada di sini untukmu. Mereka seperti saya, yang datang untuk makan dan membeli pakaian. Mengapa kita harus menunggu berjam-jam karena acaramu? Jika kita berbicara tentang hak istimewa, apa pendapatmu tentang melanjutkan acaramu setelah aku menutup tempat ini dan menyelesaikan makanku? Dihadapkan dengan pertanyaan Levi, Monica dan yang lainnya melihat ke bawah dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Selama ini mereka hanya mempertimbangkan keselamatan para seniman dan hak-hak istimewa mereka sendiri ketika mengadakan acara-acara yang mereka abaikan masalah penghidupan orang lain. Mungkin orang biasa tidak memenuhi syarat untuk pertimbangan mereka di mata mereka. Kami salah, Chief. Kami sadar akan kesalahan kami sendiri dan kami seharusnya tidak menduduki sumber daya publik. Kami pasti akan berpikir sebelum menyelenggarakan acara apapun di masa depan. Monica mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Levi menatap kerumunan dengan acuh tak acuh. Batalkan acaranya. Yas Warner, bawa mereka kembali dan minta semua orang menulis 10.000 kata surat penyesalan sebelum melepaskannya. Apa? Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Apakah kamu bercanda? Anda meminta selebritas tinggi dan perkasa ini untuk menulis surat penyesalan 10.000 kata. Namun, pada tatapan ganas Levi, semua orang menundukkan kepala mereka. Terakhir, Levi menatap Zack. Kurasa aku tidak akan melihatmu makan kotoran. Itu terlalu menjijikkan. Zack sangat terguncang. Jelas bukan hal yang baik untuk diingat oleh orang besar seperti itu. Setelah Levi pergi, Yas kembali bersama anak buahnya dan para selebriti juga pergi. Mal segera dipulihkan, dan Levi makan sesuai keinginannya. Segera setelah itu, Abigail menemukan Levi. Levi, kamu benar-benar melewatkannya. Seorang pemimpin besar ingin makan, tetapi tempat itu ditutup, jadi dia mengunci tempat ini karena marah.
Dia bahkan mengambil idolaku dan mereka harus menulis surat. Surat penyesalan. Betapa tragisnya. Karena Abigail berada di antara kerumunan, dia hanya memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi barusan, dengan sebagian besar telah mendengar dari orang lain. Mereka pantas mendapatkannya, kata Levi dingin. Tapi ku dengar ketua baru berusia 20-an. Apa menurutmu ada ketua yang begitu muda, Levi? Abigail bertanya. Maksudku, secara umum, bukankah mereka seharusnya berusia 40-an dan 50-an pada saat mereka mendapatkan kualifikasi dan mencapai puncak? Semuanya adil dan adil di militer. Siapapun yang memiliki kemampuan bisa menjadi panglima. Itu normal untuk memiliki posisi berpangkat tinggi di usia 20-an, kata Levi. Oh begitu. Abigail melanjutkan dengan penyesalan, aku hanya sedih karena aku tidak bisa bertemu idolaku kali ini. Tapi pamanku telah mengundangku ke perayaan ulang tahun ke-40. Kamu harus datang juga, Levi. Mendengar bahwa itu adalah perayaan ulang tahun keluarga Rogers, Levi setuju. Tentu tidak masalah. Di pangkalan pelatihan, Yas baru saja melepaskan selebritas yang telah selesai menulis surat penyesalan mereka dan akan melapor ke Kirin ketika dia menabrak Stephen Shaw di sepanjang jalan. Hei Stephen, apa yang kamu lakukan di sini? Yas dan Stephen pernah menjadi tentara dari kelas yang sama, dan mereka belajar bersama nanti. Jadi mereka memiliki hubungan yang dekat. Bisnis keluarga Tuan Rogers mengadakan perayaan ulang tahun ke-40, kata Stephen, mengeluarkan undangan berlapis emas. Dia mengundang kami dan saya di sini untuk memberikan undangan Anda. Yas menerima undangan itu, dia masih mengingat kita. Ternyata Stephen dan Yas adalah murid Glenn. Ya, banyak kawan akan ada di sana untuk perayaan itu, hanya untuk melihat Tuan Rogers, kata Stephen. Oke, ayo pergi bersama, kata Yas. Bab 137. Stephen tersenyum, tampak sedikit malu. Yas bisa melihat sekilas bahwa Stephen ingin meminta sesuatu darinya. Ada apa, Stephen? Tidak perlu sopan di antara kita. Saya akan berterus terang kalau begitu. Saya baru saja berbicara di telepon dengan Tuan Rogers. Dia mengatakan kepada saya untuk menanyakan apakah Anda dapat mengundang Kirin untuk menghadiri perayaan akbar keluarga Rogers, kata Stephen. Tentunya, itu adalah ide Glenn. Adapun mengundang Dewa Perang, keluarga Rogers tidak memenuhi syarat, dan karenanya Glenn bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi dia ingin mencoba Kirin. Kirin adalah salah satu dari 5 raja perang besar di bawah komando Dewa Perang. Itu akan menjadi kehormatan terbesar keluarga Rogers jika dia menerima undangan itu. Itu untuk tugas yang membuat saya berhubungan dengan God of War, Azure Dragon, dan yang lainnya. Tidak ada hubungan substansial atau apapun, tambah Stephen. Tapi kamu dan Kirin berbeda. Dia setara dengan tuanmu. Ekspresi Yas sedikit berubah. Karena Tuan Rogers berkata begitu, saya akan mencobanya. Tak lama kemudian, Yas datang untuk melapor di pos komando Kirin. Apakah mereka pergi? Kirin bertanya tanpa melihat ke atas, kakinya di atas meja. Iya Pak. Tapi Yas berdiri terpaku di tempat setelah menyelesaikan laporannya. Apa itu? Kirin menatapnya dengan bingung. Jangan hanya berdiri di sana. Katakan. Laporan, Pak. Yas menegakkan punggungnya. Instruktur saya, Tuan Glenn Rogers, ingin mengundang Anda ke perayaan ulang tahun ke-40 keluarga Rogers. Oswald Rogers, keluarga Roger itu. Kirin bertanya. Dia pernah mendengarnya dari Azure Dragon sebelumnya bahwa keluarga Rogers adalah musuh Dewa Perang. Iya Pak, Yas mengangguk. Meskipun sepertinya peluangnya tipis, setidaknya dia mencoba. Oke, aku akan pergi. Kirin menerima undangan itu. Ini bagus. Terima kasih, Pak. Yas memberi hormat. Segera, keluarga Rogers mengetahui bahwa Kirin akan menghadiri perayaan akbar mereka. Glenn hanya tersenyum. Haha, Tuhan memberkati keluarga Rogers. Itu akan menjadi kehormatan terbesar bagi kami jika Kirin muncul. Hahaha, dia adalah tangan kanan Dewa Perang, itu setara dengan kita memiliki sedikit sesuatu yang terjadi dengan Dewa Perang. Status kita pasti akan naik setelah perayaan ini. Ya, Ayah, Anthony setuju. Meskipun kami adalah salah satu dari 10 keluarga terkaya di Northampton, bagaimanapun juga kami masih berada di urutan terbawah. Kami pasti bisa naik beberapa tempat setelah perayaan ini. Keluarga Rogers sangat bersemangat sehingga mereka mengepalkan tangan. Perayaan itu juga merupakan kabar baik bagi mereka. Dalam istilah awam, sangat mungkin bahwa dividen mereka akan meningkat dari 50 juta menjadi 100 juta. Berikan pesananku, kata Glenn, memandang semua orang. Tingkatkan publisitas, dan sebarkan berita bahwa Raja Perang, Kirin, akan menjadi tamu kehormatan kita untuk perayaan ini. Daftar kehadiran perayaan besar keluarga Rogers menyebar seperti api di Northampton dan melihat bahwa tamu yang paling terhormat tidak lain adalah Kirin, tangan kanan God of War, banyak keluarga kuat di Northampton iri. Jadi bagaimana jika mereka kaya?
Jadi bagaimana jika mereka memiliki koneksi di seluruh Erudia? Tak satu pun dari mereka yang menyamai kehadiran Kirin di perayaan itu. Ayah, Putri Pamela, Abigail, ingin kakak ipar dan adik perempuannya juga hadir. Seperti yang Anda tahu, mereka adalah Levi dan Zoe, jadi saya menjawab ya, kata Anthony kepada Glenn. Glenn menepuk bahu Anthony. Kamu melakukan hal yang benar. Kami akan menunjukkan kepada Levi betapa hebatnya keluarga Rogers. Glenn terkekeh. Bab 138. Bahkan, kita harus berterima kasih kepada Levi untuk ini, tambah Anthony. Kami hanya memiliki sebagian dari teknologi inti yang dikembangkan oleh timnya, tetapi kami telah menghasilkan laba bersih setidaknya 20 miliar dalam 6 tahun terakhir, bukan? Ya, anak itu benar-benar mampu. Bahkan orang terkaya di Northampton pun mengingatnya. Glenn menarik senyumnya dan melanjutkan dengan dingin, tapi aku tidak tahan dia memukuli cucuku sampai babak belur seperti ini. Aku harus memukulnya setelah perayaan. Benar, para ahli dan dokter luar negeri akan segera tiba, bukan? Glenn bertanya ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Pastikan Oswald menghadiri perayaan itu. Keluarga Rogers telah menyewa 10 ahli asing untuk merawat Oswald untuk memastikan bahwa dia dapat menghadiri perayaan itu. Ayah, jawab Anthony, mereka akan tiba hari ini pukul 12 tengah malam. 5 hari sudah cukup. Oke, bawa mereka ke sini dan pastikan tidak ada yang salah, kata Glenn. Jangan khawatir, ayah, aku akan mengambilnya sendiri. Pada saat ini, Levi berada di manor tempat Azure Dragon dan yang lainnya tinggal. Kirin baru saja memberitahu Levi tentang undangan yang dia terima dari keluarga Rogers. Kamu hebat, aku juga akan pergi sebagai tamu biasa. Tapi kamu tamu kehormatan, nak. Levi menggoda. Kirin kecil kita akan menjadi tamu terpenting di perayaan akbar, Azure Dragon bergabung. Berhenti menggodaku, kumohon, kata Kirin segera. Saat itu, Phoenix yang gagah berani dan heroik maju ke depan, berkata dengan hormat, lapor, Pak. Saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Rogers telah menyewa 10 ahli asing untuk merawat Oswald Rogers. Mereka akan mendarat di zona pribadi Bandara Northampton. Jam 12 malam ini. Mereka ke sini untuk mengobati Oswald. Ekspresi Levi menjadi gelap. Ya, Pak, keluarga Rogers ingin memastikan bahwa Oswald menghadiri perayaan akbar itu, jadi mereka mengundang ahli medis top dari seluruh dunia, kata Phoenix. Levi mengangkat tangannya untuk melihat waktu. Saat itu pukul 10:04. Ayo kita turunkan mereka, kata Levi sambil berdiri. Keberanian untuk mengobati Oswald. Bandara Northampton selalu sibuk. Tapi malam ini, ada mobil-mobil hitam berhenti di depan lorong pribadi, dipimpin oleh sebuah Rolls-Royce dengan lusinan pria berjas kekar berdiri di sampingnya, semuanya tampak agresif. Turun dari Rolls-Royce adalah Anthony. Mereka di sini untuk menjemput para ahli medis asing. Adegan agung seperti itu hanya sejalan dengan reputasi keluarga Rogers karena menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Anton melirik jam tangannya, itu tepat 12. Oke, para ahli akan segera keluar. Kami akan segera pergi begitu kami menjemput mereka. Anthony menginstruksikan, anak buahnya berdiri dengan tegas. Tak lama setelah itu, tim yang terdiri dari 20 orang keluar dari lorong pribadi. Ini termasuk para ahli asing dan asisten mereka, serta banyak peralatan. Selamat datang, Tuan Yafri dan tim. Anthony menyapa. Silakan lewat sini. Dengan lambaian tangan, anak buah Anthony mengambil alih peralatan tim medis dan memasukkannya ke dalam mobil, dan tim medis diantar ke wahana masing-masing. Namun, pada saat ini, ada suara gemuruh di langit. Itu adalah suara baling-baling yang berputar dengan kecepatan tinggi. Sinar cahaya terang menyinari mobil dan wajah orang-orang dari udara, menerangi tempat itu seperti siang hari. Di hadapan cahaya yang begitu kuat, semua orang sangat terguncang sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Bab 139. Suara di telinga mereka semakin keras seperti guntur. Angin kencang yang dihasilkan baling-baling mengamuk dan semua orang hampir terpesona. Baru kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa itu adalah helikopter di udara. Setelah melihat lebih dekat pada simbol itu, hati semua orang tenggelam. Itu adalah helikopter dari zona perang. Semuanya, dengarkan dan tetap dimanapun Anda berada. Suara keras terdengar dari pengeras suara. Setelah itu, mereka melihat pria demi pria dengan setelan warna kulit yang berbeda, dan tinggi sekitar satu kepala lebih tinggi dari penjaga keluarga Rogers, meluncur menuruni tangga helikopter. Orang-orang kekar berjas yang mendarat dan menangkap tim medis asing langsung dari keluarga Rogers tidak lain adalah tentara bayaran di bawah kepemimpinan James. Seiring dengan peralatan medis yang telah dimuat di dalam mobil, semua orang dan semuanya dimuat ke dalam helikopter. Anthony dan yang lainnya hanya bisa melihat ketika tentara bayaran mengambil tim medis dan peralatan dari mereka. Pertama,
keluarga Rogers tidak memiliki kemampuan untuk melawan tentara bayaran ini. Kedua, Anthony takut dengan simbol-simbol ini di helikopter. Tidak hanya sampai helikopter pergi, Anthony kembali sadar. Apa yang baru saja terjadi? Tentara bayaran ini terlatih dengan baik, dan mereka hanya butuh 1 menit untuk menyerbu tempat itu. Itu sangat cepat sehingga kami bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Rogers? Tanya kepala pengawal itu. Pulanglah, apalagi yang bisa kita lakukan? Anthony memasang wajah masam. Kembali ke kediaman Rogers, Glenn terkejut ketika mengetahui tentang episode di bandara. Kau tidak menghentikan mereka, Glenn bertanya. Mereka hanya sekelompok pengawal asing. Tapi Anthony menggelengkan kepalanya. Ayah, dengarkan aku. Kelompok orang itu terlatih dengan baik. Dari cara mereka meluncur turun dari helikopter, mereka pasti pernah bertugas di militer. Aku curiga mereka tentara bayaran. Glenn tampak bingung. Tentara bayaran, tapi aku tidak kenal siapapun yang berani mengerahkan tentara bayaran di Northampton. Ada satu, bukankah Rick Garrison menyewa beberapa tentara bayaran beberapa waktu lalu? Mereka ditahan setelah kejadian dan belum dibebaskan. Saya kira itu mereka, kata Anthony. Jadi maksudmu Rick yang menggunakan kelompok tentara bayaran ini? Glenn sudah memiliki jawaban di benaknya. Antonius mengangguk. Kemungkinan besar begitu. Simbol di helikopter itu adalah simbol militer. Siapa yang berani menggunakan helikopter ini? Glenn bingung. Apakah ada yang salah dengan dokter-dokter ini? Mengapa mereka ditahan? Kami tidak tahu dan tidak berani bertanya. Di sisi lain, Levi secara langsung mengirim para dokter ini keluar dari Erudia. Anda ingin mengobati Oswald? Mustahil. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Rogers telah bertanya-tanya untuk mencari tahu alasannya, tetapi tidak berhasil. Mereka tidak menemukan apapun yang solid tentang tentara bayaran ini. Mungkinkah mereka datang untuk Oswald? Saran Leo, Paman Oswald. Glenn dan Anthony memelototinya. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Bagaimana bisa orang sebesar itu menyimpan dendam terhadap Oswald? Satu-satunya kegunaan para ahli ini adalah untuk mengobati Oswald. Bukankah sudah jelas bahwa mereka ditahan karena pihak lain tidak ingin mereka merawatnya? Leo menganalisis. Hanya Levi yang tidak ingin Oswald dirawat di seluruh Northampton, balas Glenn. Apakah kamu menyarankan bahwa Levi adalah dewa perang? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Levi menjadi dewa perang? Itu terlalu konyol. Leo menggelengkan kepalanya. Bab 140. Oswald tidak membaik. Kurasa dia tidak bisa menghadiri perayaan itu. Glenn menghela nafas. Anthony tahu pentingnya selebrasi kali ini. Itu pada dasarnya merupakan jaminan bahwa Oswald akan menjadi pewaris jika dia menghadiri perayaan itu. Ayah, bisakah kita menunda perayaannya? Tanya Anthony, sangat berharap anaknya bisa hadir. Kata-katanya membuat kemarahan Glenn melonjak. Bagaimana kita bisa menunda acara sebesar itu? Menurutmu apa yang akan dipikirkan murid-muridku tentang kita? Bagaimana jika kita membuat Kirin marah? Tidak, kita tidak bisa menunda perayaan. Perayaan ulang tahun ke-40 Rogers Group sudah dekat, dan hampir seluruh Northampton menyadarinya. Semua orang bangga mendapat undangan ke perayaan akbar itu. Banyak orang bahkan sempat mengirimkan foto-foto undangan kepada teman-temannya untuk memamerkan status berkenalan dengan keluarga Rogers. Orang bisa melihat seberapa baik publisitas keluarga Rogers telah dilakukan. Malam sebelum perayaan, Abigail secara khusus datang untuk mengantarkan undangan mereka kepada Levi dan Zoe. Karena apa yang terjadi pada Oswald, Zoe khawatir sampai hari ini. Dia tidak berani menghadiri perayaan keluarga Rogers, karena mereka tidak akan marah saat melihat mereka. Jika kamu tidak pergi, aku akan tetap pergi. Tentu saja, Levi ingin pergi dan Abigail sangat senang tentang itu karena dia akan menjadi miliknya sendiri jika Zoe menolak untuk pergi. Kau harus menjaga Levi, desak Zoe. Dia makan daging sapi dengan keluarga Rogers. Jangan khawatir, Zoe, kakek sangat mencintaiku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, kata Abigail. Aaron dan Caitlin tidak menerima undangan. Menurut Pamela, mereka tidak berhak menghadiri perayaan tersebut. Keesokan harinya, City Convention and Exhibition Center menjadi tempat perayaan akbar ini. Jalan di depan pusat konvensi dan pameran kota diambil alih oleh keluarga Rogers untuk hari itu, dan berbagai spanduk serta balon terbang digantung di kedua sisi jalan sepanjang belasan kilometer itu. Keluarga Rogers telah menghabiskan banyak uang untuk mendekorasi tempat tersebut. Mereka pasti rela mengeluarkan uang itu. Lagi pula, bahkan kartu undangan pun disepuh dengan emas. Belum lagi puluhan selebriti papan atas dan influencer yang tak terhitung jumlahnya yang diundang. Tempat parkir di depan venue dipenuhi dengan deretan mobil mewah. Jaringan koneksi keluarga Rogers tidak boleh dipandang sebelah mata. Setiap orang yang menghadiri perayaan itu kaya dan terhormat. Keluarga Lopez benar-benar keluar dari liga mereka.
Abigail dan Levi tiba di venue dan masuk dengan mudah setelah menunjukkan undangan mereka. Karena perayaan belum dimulai secara resmi, semua orang menunggu di ruang tunggu tempat prasmanan disajikan. Levi dan Abigail mencari tempat duduk dan baru saja duduk ketika sebuah suara terdengar dari belakang. Levi, apakah itu kamu? Levi melihat ke belakang untuk melihat seorang wanita anggun dalam gaun burgundi panjang. Dia memiliki sosok yang menggerahkan, kaki ramping, dan temperamen yang menawan dan menggoda. Wanita itu menatap Levi dengan matanya yang seperti rusa betina. Levi mengenali wanita itu sebagai Mei Holland, mitra bisnisnya dan Morris di masa-masa awal, yang memiliki kemampuan dan kreativitas untuk sukses. Tim startup mereka naik pada awalnya, tetapi banyak yang memilih keluar ketika mereka mulai kehilangan uang, hanya menyisakan Levi, Morris, dan gadis lain. Di antara mereka yang memilih keluar adalah Mei. Ini benar-benar Levi. Suara lain terdengar dari samping. Berdiri di depan Levi sekarang adalah 4 orang lainnya. Mereka adalah Yoyo Peterson, Leon Watson, Hanson Wood, dan Bryce Chat, mitra startupnya dari masa lalu. Yoyo adalah satu-satunya gadis yang bertahan sementara yang lain memilih keluar. Ketika bisnis rintisan Levi menjadi sukses di kemudian hari, mereka ingin bergabung kembali, tetapi dia menolaknya. Levi masih ingat bagaimana Leon dan 2 orang lainnya datang untuk menertawakannya di hari pemenjaraannya. Bersambung.